Siapa orang yang mendengar orang yang manggil untuk sholat, maksudnya orang azan, falam yamna'hu min ittibahi udrun, lalu tidak ada yang menghalangi dia untuk tidak ada uzur yang menghalangi dia, lam yamna'hu min ittibahi, untuk mengikuti panggilan tadi, itu enggak ada yang menghalangi uzur apapun. Lam tuqbal minhu sholatul lati sholat, tidak diterima sholatnya yang dia sholat sendiri di rumah, itu enggak diterima. Gitu. Sah mesah, diterima kagak. Nah, begitu jadinya. Kecuali ada uzur, maka ditanya, wamal uzru, uzurnya apa? Satu, khaufun au maradun, yaitu situasi yang menakutkan, mencekam. Yang kedua, sakit. Berarti kalau situasinya aman, badan sehat, sholat sendiri di rumah, lam tuqbal minhu sholatun allati sholat, sholatnya nggak diterima. Wa Ahmadu wa Tabrani wa an Mu'adz bin Anas al-jafa'u kullal jafa' wal kufru wan nifaq man sami'a munadiyallahi yunadi las salati fala yujibuh. Badr sebader-badernya orang, itu bahasanya tuh. Apa di situ? Terjemahnya apa? Iya, badr kan, keras watak, sebandel-bandelnya orang gitu. Dan wal kufru, termasuk kufur, wan nifaq, juga munafik. Siapa? Man sami'a, orang yang mendengar munadiyallahi, orang yang mendengar tukang azan, yunadi ilas salati, yang memanggil untuk sholat, fala yujibuhu, tapi dia enggak memenuhi panggilan. Jadi kalau melihat orang Badr, itu dia tuh gitu. Yang kalau orang udah azan kagak mau, tidak mau memenuhi panggilan orang azan. Iya, itu dia tuh. Itu sebader-badernya orang gitu, kata Nabi. Kata dia, tapi kan gua masih sembahyang, masih bagus daripada dia nggak sembahyang. Iya, lu termasuk udah bader banget. Kalau dia mah lu jangan bahas. Jadi jangan bandingin sama yang jelek. Kalau bandingin mah gitu, bandingin diri mah kepada yang baik. Dalam urusan ibadah, bandingin kita dengan orang yang baik. Itu dalam urusan akhirat, dalam urusan agama. Tapi dalam urusan dunia, kalau membandingin nasib, bandingin sama yang lebih jelek nasibnya. Gitu. Fanzur ila man asfala minka, lihat orang yang nasibnya lebih rendah darimu, supaya kita mudah syukur. Tapi dalam urusan kebaikan, kan disuruhnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam ibadah. Gitu. Falyatanafasil mutanafisun, saring berlomba. Jadi kalau ngelihat urusan ibadah, jangan ngelihatnya kagak sembahyang ente. Ente kudu ngeliat yang dia yang tiap hari rajin banget ke masjid. Yang kagak sembahyang jadi ukuran. Itu. Emang susah sih kalau urusan baik mah. Lihat orang rajin banget, aja ketemu alasannya. Pantas dia mah rajin juga. Gak haji gitu. Ketemu aja Kiai Haji males. Alasan dia apa? Dia aja ngaji begitu, apalagi gua. Dia pengen kayak gitu. Yang baik dia kagak mau, tapi giliran yang jelek jadi dalil. Guru, kalau seumpamanya rumahnya dekat musala atau dekat masjid tapi sholatnya nggak berjamaah itu iya, sholat sih sah, syarat rukunnya cukup ya. Tapi nanti ada yang bilang tidak sah. Ini ntar ketemu itu kan ada hadis tuh, la sholata li jaril masjid illa fil masjid, tidak
Nah, ini tila sholata bisa artinya dua nih. Bisa la sholata, tidak ada sholat. Lijaril masjid, untuk tetangga masjid. Illa fil masjid, kecuali sholatnya di masjid. Gitu. La sholata, ini la linafi, tidak ada sholat. Tuh. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid, kecuali sholatnya di masjid. Tidak, ini tidak apa, bisa arti la sihhata, tidak sah sholat, ataukah la kamala, gitu. Tidak sempurna. Yang paling ringan sih ini, la kamala, tidak sempurna sholatnya tetangga masjid kecuali di masjid. Kalau ini yang dipakai, waduh berantakan kita. Tapi untuk amal, menekan diri kita harus pakai ini. Kita bilang, nggak sah saya sholat di rumah. Gitu. Sebagai orang yang dekat sama masjid, sholat saya harus di masjid. Gitu, la sihata. Gitu. Walaupun nanti pada akhirnya kita ngarapnya sekedar laka. Kalau ini mulu mah, kan tibang kagak sempurna. Ngerem mulu jadinya. Gitu. Bilanya jadi la sihata. Ya di masjid gua maksudnya jamaah. Orang jamaah bubar baru nyampe. Lain judul. Kan bisa juga kata dia. Maksudnya tadi kan panggilan azan ngapain? Sholat. Sholatnya ngapain? Bareng. Gitu. Wa Abu Daud an ibni Ummi Maktum. Maksudnya Abdullah bin Ummi Maktum. Annahu atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Abdullah bin Ummi Maktum mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, Abdullah bin Maktum ini sahabat yang matanya buta. Itu yang menjadi asbab turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Datang seorang yang buta. Itu yang orang yang buta di situ adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Dia nak bilang, ya Rasulullah, innal madinata kathiratul hawam wassiba. Di Madinah ini banyak apa itu? Hawam itu serangga. Banyak serangga dan binatang buas. Maksudnya semacam ular segala macam gitu. Banyak binatang melata dan siba. Siba itu binatang buas. Wa ana dharirul basar. Aku ini orang yang pandanganku terganggu, nggak bisa ngelihat maksudnya. Sasi uddar aiba'iduha, rumah juga jauh dari masjid. Wali qaidun la yulazimuni, saya ada yang nuntun, cuma kagak selalu. Ya kalau ada yang nuntun kok jadi datang, kalau kagak gitu. Fahalli rukhsatun an usolliya fi baiti, apakah ada dispensasi bagi saya untuk sholat di rumah? Ini riwayat hadis lain mah awalnya Nabi bolehin, boleh, tapi begitu dia berangkat dipanggil lagi, hal sami'tan nida, tapi lu orang aja denger nggak? Denger, ya wajib kata Nabi begitu. Cuman kalau ini nggak ada riwayat itu di sini. Di sini cuma ceritanya doang. Faqala hal tasma'un nida, apakah kau mendengar panggilan azan? Qala na'am. Kata dia, iya, dengar sih kalau orang azan, mak. Qala fa'ajib. Maka kata Nabi, ya kamu harus memenuhi panggilan azan, orang dengar kok. Gitu. Fa inni la ajidu laka rukhsatan, karena sesungguhnya aku tidak memberikanmu rukhsah. Aku tidak mendapati untukmu keringanan untuk sholat di rumah. Padahal dia orang buta. Kadang nggak mau ke masjid nggak ada yang nuntun. Udah gitu jalannya banyak binatang jauh dan banyak. Ya, yang dia nggak buta kan dia nggak tahu. Segitunya masih diharuskan ente melotot mata. Lihat. Deket lagi rumahnya. Jadi alasan apa gitu? Ya beliau saja tidak dapat rukhsah, tidak dapat
Sasi untuk sholat di rumah. Coba kita. Binatang buas kagak ada, jalanan licin. Dulu ada alasan nggak ke masjid kalau hujan, karena bakal lepek. Sekarang payung ada, jalanan aspal. Dulu kalau hujan pasir, mendem kaki. Sekarang kagak, aman. Ya, hujan juga tetap wajib kalau gitu sekarang mah. Ilatnya udah nggak ketemu. Alasannya untuk tidak ke masjid nggak ketemu udah sekarang mah. Dulu gelap, gledek, segala macam, binatang buas, tanahnya berpasir, diinjak mendem. Itu bulan ada payung zaman itu. Segitu aja nggak dapat rukhsah, udah itu buta lagi. Nggak dapat rukhsah dari Nabi. Ini dalil penguat bagi kita untuk jangan mencari-cari alasan untuk tidak sholat berjamaah. Wahwa man sami'al munadiya bis salati falam yamna'hu min ittibahi udrun qila wa mal udru, yaitu siapa orang yang mendengar orang yang manggil untuk sholat, maksudnya orang azan, falam yamna'hu min ittibahi udrun, lalu tidak ada yang menghalangi dia untuk tidak ada uzur yang menghalangi dia, lam yamna'hu min ittibahi, untuk mengikuti panggilan tadi, itu enggak ada yang menghalangi uzur apapun. Lam tuqbal minhu sholatul lati sholat, tidak diterima sholatnya yang dia sholat sendiri di rumah, itu enggak diterima. Gitu. Sah mesah, diterima kagak. Nah, begitu jadinya. Kecuali ada uzur, maka ditanya, wamal uzru, uzurnya apa? Satu, khaufun au maradun, yaitu situasi yang menakutkan, mencekam. Yang kedua, sakit. Berarti kalau situasinya aman, badan sehat, sholat sendiri di rumah, lam tuqbal minhu sholatun allati sholat, sholatnya nggak diterima. Yakni fi baitihi, sholatnya di rumah nggak diterima, nggak ada uzur. Gitu. Maka mazhab Ahmad bin Hambal kan sholat berjamaah wajib. Nanti kalau di Mekah itu orang azan, hayya ala sholat, lu mau beli berapa duit kek, dah hayya sholat, ditutup aja, lu nggak mau keluar, dikunci dari luar, sama dia di dalam. Wajib jamaah. Itu. Kita mau untung aja mazhabnya mazhab Syafi'i. Cuman kita menang-menang begini, gampangin, dikasih yang lebih mudah malah coba kalau diterapin mazhab Ahmad di sini, sekeleleran kita. Maksudnya gini lah, paling tidak kita mengupayakan, jangan sampai lalai untuk jamaah, karena sholat itu tidak akan sempurna. Tidak ada yang bisa menandingi keutamaan sholat berjamaah itu. Dari Ibnu Umar meriwayatkan, wa hukiya an Ibnu Umar, dan dihikayatkan dari Abdullah bin Umar, anna Umar radhiyallahu anhu, bahwa suatu saat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kharaja ila bustanin lahu, dia keluar ke ladangnya, ke kebun kurmanya. Faraja'a, lalu pulang dari kebun, dia balik ke rumah, ke kota, wa qad shallan nasul asra, orang-orang sudah selesai melaksanakan sholat asar berjamaah. Artinya dia jalan. Faqala, lalu dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan apa itu? Musibah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Dia bilang, ini musibah. Fatatni sholatul asri fil jamaah, aku luput sholat asar berjamaah. Maka kemudian dia menghadap Nabi dan ada sahabat di situ, ushidukum anna haiti alal masakini shadaqatun. Aku persaksikan kepada kalian semua bahwa kebunku itu hasilnya itu
itu menjadi sedekah bagi orang miskin. Semua aku nggak ambil, 1 biji pun aku nggak ambil untuk menutup kesalahanku tidak sholat asar berjamaah. Gara-gara ngeliat pohon korma, saking kagumnya lambat pulang, ketinggalan sholat asar, nyesel. Untuk menutupi penyesalannya, itu hasil korma tahun itu dia tidak ambil sebutir pun, semua disedekahkan untuk menutup kesalahan. Satu lagi, waqala Hatim al-Asam. Hatim al-Asam berkata, fatatni marratan sholatul jamaah. Satu kali aku ketinggalan sholat jamaah. Fa'azzani Abu Ishaq al-Bukhari wahdah. Maka berbela sungkawa kepadaku oleh Abu Ishaq al-Bukhari. Walau mata li waladun la azzani aktsaru min asyri alafi nafsin. Kalau mati anakku, maka akan berduka lebih dari 10.000 orang. Li'anna musibatad din indan nasi ahwanu min musibatid dunya. Karena musibah agama menurut banyak orang itu lebih ringan daripada musibah dunia. Orang kalau kematian kan banyak yang bela sungkawa, banyak yang ikut sedih, banyak yang turut berduka cita, bahasa kini walaupun cuma ngomong doang. Itu turut berduka cita. Fatihah aja tulis di situ Al-Fatihah. Dibaca mah kagak, ngirim doang di grup. Artinya banyak yang peduli dengan musibah orang. Tapi kalau orang nggak sholat jamaah, itu nggak pernah dianggap musibah, sehingga nggak ada yang berduka, nggak ada yang bela sungkawa. Gitu. Karena dalam pandangan orang musibah dunia itu, ya, musibah agama dianggap lebih ringan daripada musibah dunia. Padahal musibah agama itu jauh lebih berat daripada musibah dunia. Gitu. Kan doanya tuh wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan timpakan musibah kepada kami dalam perkara agama. Wa annahu law mata li al abna'u jami'an lakana ahwana alayya min fawati hadis shalah fil jamaah. Dan sesungguhnya kalaulah beberapa anakku mati atau anak-anakku mati semua, maka bagiku itu lebih ringan bagiku kesedihannya dibandingkan luputnya saya satu sholat itu tidak jamaah. Ini Syekh Hatim al-Asam ini, sebutannya al-Asam itu artinya tuli. Dia itu belaga tuli apa beberapa tahun, bertahun-tahun. Itu gara-gara ada seorang perempuan mau nanya hukum sama dia, pas duduk di depan dia kentut. Kan malu dia. Syekh Hatim al-Asam dengar perempuan itu kentut, dan perempuan itu saking malunya, ya stres lah bahasanya, bingung ini gimana dia. Maka ketika perempuan itu ngomong, supaya ini perempuan nggak malu gitu, ya, menghilangkan rasa malu perempuan tadi, kan aib itu, perempuan kentut depan laki-laki aib banget itu. Maka ketika dia mengajukan pertanyaan kepada Syekh Hatim bilang, coba ulangi lagi, keras lagi. Mohon maaf, saya memang kurang dengar. Gitu. Baru perempuan itu merdeka. Alhamdulillah, berarti saya kentut tadi juga nggak dengar. Gitu. Itu hanya untuk menjaga aib satu orang itu. Kita ini aib orang kita buka. Gitu. Itu ya, beliau itu sampai belaga budek baru dengar lagi setelah perempuan itu meninggal, supaya perempuan itu selama hidupnya nggak nanggung malu. Cuman gara-gara kentut doang, orang lain nggak ada yang tahu, dia doang pura-pura budek untuk memberikan rasa nyaman pada, maka dikenal dengan sebutan Syekh Hatim al-Asam, orang yang tuli. Padahal nggak budek dia, nggak budek, normal. Paham maksudnya? Jaga aib orang sampai rela ngorbanin diri
Ya, kita bongkar-bongkar. Nah, lihat kualitas beliau tuh. Bagi dia katanya, anakku mati semua. Itu buat aku lebih ringan daripada ketinggalan sholat berjamaah satu waktu. Jadi kita memang jauh banget rumahnya. Tapi kan jauh bukan berarti nggak bisa. Artinya kita malu kita bandingin diri kita dengan mereka-mereka ini. Gitu. Ini menjadi motivasi kita untuk menjaga sholat secara berjamaah. Syukur bisa 5 waktu, kita bisa jamaah, usahakan kalaupun tidak, minimal dijaga. Jangan sampai satu hari itu kehilangan sholat berjamaah, jangan sampai kehilangan. Jangan bilang ntar aja udah pensiun. Ya, ntar pensiun juga. Iya. Bulan itu gak sakit. Nunggu pensiun. Habis pensiun masih mau nyari kerjaan lagi aja. Daripada nganggur ya kata. Ya, nyari sampingan. Suruh pere udah berhenti masih bisa aja. Akhirnya tetap aja sholatnya keleleran. Ini riwayat-riwayat begini bagi kita harus menjadi motivasi. Jangan bilang, ya pantas dia makan generasi dulu, kan beda sama sekarang. Bela diri mulu kok dibilangin. Gitu. Itu saya nomor sahabat, dia kan dekat sama Nabi, pantas begitu juga. Kan kita mah beda kita. Ya memang beda. Tapi apakah nggak kepengen kita niru-niru orang baik? Gitu. Mendekat kepada kebaikan. Giliran dunia apa aja ditiru, giliran ibadah nggak mau niru kan salah gitu. Di situ tuh salahnya gitu. Dah, wallahu a'lam.